itu kalau mau kerjasama bermudharabah, lihat skillnya itu sesuai nggak dengan usaha bisnis yang akan dijalankan, ya. Karena setiap orang walaupun punya keahlian tuh beda-beda gitu. Ada orang yang ahlinya itu produksi barang, ya. Tapi kadang-kala dia lemah dalam pemasaran, marketing. Ada orang yang ahlinya itu jualan, tapi kalau suruh bikin barang nggak bisa, dia nggak punya keahlian. Maka itu yang sekarang dispesialisasi dalam bisnis. Di Ciater sini ya, yang ini ada rumah makan baru Pak Ciman gitu ya di situ. Di sampingnya itu ada kantor pemasaran. Biasanya kan kantor pemasaran, di belakangnya rumah yang akan dijualnya gitu, dan yang bangunnya juga dia gitu. Tapi ternyata perumahannya di Parung Panjang gitu, ya di Bogor sana. Dan dia tidak urusan dengan membangun rumahnya. Perusahaan itu hanya jualin, memarketingkan produk-produk orang, perumahan-perumahan orang gitu. Tapi strategi marketingnya luar biasa. Setiap hari dia tata ruang marketingnya, bahkan rumah contohnya juga ada di situ gitu. Padahal perumahannya tidak di situ. Kemudian dia media marketingnya juga luar biasa, berbagai macam, sehingga orang yang punya perumahannya tinggal fokus aja bangunin rumahnya. Dan sekarang ada yang bangunnya juga, kalau dulu nggak mikir juga, kalau dulu mikir beli tanah lahannya, beli ngebangunnya, kemudian ngejualnya, ya developer itu. Ada sekarang developer itu cukup dia bangunin rumah orang aja. Urusan beli tanah, urusan investasi untuk pengadaan tanah, untuk bayar konstruksi, itu bukan urusannya developer. Dia mah bikin rumah, satu rumah dibayar sekian kontraknya. Rumahnya mau laku mau kagak nggak urusan, yang penting dibangun. Tapi menariknya, dia bangun rumah sekarang udah ada pembelinya dulu, karena orang marketingnya sudah menjualkan dulu, ya. Nah, investor dia hanya investasi pengadaan lahan sama biaya konstruksi saja. Dia udah nggak usah mikirin bangun rumah, dia nggak usah mikirin jual rumah, karena sudah ada pihak. Bayangan kita kalau dikerjakan sendiri, modal sendiri, dijual, bangun sendiri, jual sendiri, untungnya lebih gede, gitu ya. Ada hasil riset teman-teman di akademik gitu ya. Hotel sekarang yang menggunakan nama sendiri, kan kalau itu asumsinya gedungnya sendiri, karyawan-karyawan hotel sendiri gitu ya, namanya juga tidak sama dengan orang lain, konsumennya langsung datang ke hotel sendiri, untungnya perasaan itu lebih besar gitu ya, karena kan tidak dibagi-bagi. Tapi ternyata hotel yang menggunakan nama, ya nanti sirkahnya sirkah wujuh, franchise, contoh Puff Hotel, itu di seluruh Indonesia tuh sudah banyak sekali, Pak. Ya, pemiliknya itu beda-beda sebenarnya, tapi namanya sama karena dia satu manajemen. Ya, misalnya Puff Hotel by Aston gitu, ada induk bank-banknya. Itu yang menggunakan nama gitu, atau sistemnya franchise dengan yang pribadi, individu, itu perkembangannya, keuntungannya jauh lebih besar dibanding yang dia hotel sendiri. Hotel Sopyan sekarang sedang mengembangkan juga lembaga-lembaga hotel ya di bawah dia syariah. Karena apa? Kita bisa sharing pelanggan, sharing biaya marketing gitu ya. Bahkan tadi betul kalau ada pelanggan itu ada porsi buat media marketingnya, ada porsi buat royalti, bayar royalti. Tapi yang biasanya pelanggannya misalnya cuma 50% occupancy rate-nya, sekarang jadi 80%. Ya. Nah, disitulah keadilan Allah itu ya. Jadi kalau kita bersirkah dalam kebaikan itu bukan mengurangi penghasilan kita, bahkan bertambah gitu ya. Maka ini yang perlu ini dijalankan oleh kita, bahwa jangan menganggap kalau bekerja sama dengan orang lain itu akan mengurangi hak kita. Justru Allah akan tambah, karena Allah akan berikan keberkahan bisnisnya, Allah akan berikan seluruh orang-orang yang dalam tanggungannya itu. Nah, dalam akad mudharabah ini syaratnya adalah pemilik modalnya harus 100%. Jadi modal materi, modal uang maupun barang, dia 100%. Itu disebut dengan sohibul mal, pemilik dana gitu ya. Kemudian yang pengelola dana ini tidak boleh mengeluarkan modal dalam bentuk materi, modalnya skill. Ya. Jadi saya menjalankan usaha, teman saya yang investornya, teman saya yang sohibul malnya. Di sini tidak ada cerita, justru saya kalau
saya punya keahlian, kalau tidak ada modal teman saya yang diinvestasikan di saya nggak bisa usaha juga. Teman saya punya modal, saya punya skill, dia tidak usahakan, juga sama tidak dapat keuntungan. Maka pada saat ada modal, ada skill disatukan, maka disitulah ada aktivitas bisnis, ya, kegiatan usaha. Oke. Konsekuensinya apa dengan sirkah? Kalau sirkah murni kemarin, keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan, ini sama di mudharabah juga, tapi kerugian kalau di musyarakah sesuai porsi modal masing-masing. Karena ada modal materi. Tapi dalam akad mudharabah, si pengelola dana dia tidak menanggung kerugian secara materi. Justru 100% seluruh kerugian yang disebabkan bukan karena kecurangan, kebohongan atau kelalaian si pengelola dana itu ditanggung seluruhnya oleh si pemilik dana. Ini ada teman saya dulu, mungkin kontrak konvensional di badan hukum di Indonesia sekarang ada yang disebut dengan firma, ya. Firma ini ada komanditer, ada komplementer, mirip akadnya mudharabah, ada pemodal, ada yang mengelola. Tapi di dalam badan hukum konvensional, firma ini kalau terjadi kerugian 100% yang mengelola. Si pemilik modal tidak akan menanggung kerugian. Ya seolah-olah adil ya gitu. Kan yang ngelola dong yang ini. Yang pemodal kan nggak ikut campur, berarti dia nggak ikut kerugian. Nah justru memandang bahwa akad mudharabah ini nggak fair gitu. Kenapa orang yang nggak ikut campur usaha, modalnya dia investor, dia menanggung kerugian. Sementara yang mengelola usaha dia tidak menanggung kerugian secara materi. Ini kita lihat dari sejak awal dulu gitu ya. Kalau si mudharib ini yang mengelola usaha itu punya modal, nggak akan pakai modal orang lain gitu. Ya udah usaha sendiri dulu aja mulai. Karena dia punya dasar modal materinya. Tapi pada saat dia tidak punya modal materi, bekerja sama dengan yang punya modal gitu ya. Pada saat terjadi kerugian dari awal kan dia hanya skill modalnya. Ya, jangan sampai udah tertimpa tangga, udah jatuh tertimpa tangga lagi gitu ya. Justru yang menanggung kerugian secara materi yang punya modal dalam bentuk materi. Ya, tapi kalau yang mengelola usaha bukan tidak ada kerugian, justru imaterial lah yang lebih besar. Karena apa? Dampaknya dia akan kehilangan reputasi. Itulah kerugian terbesar. Yang kedua, dia sudah berusaha mengeluarkan energi, waktu, tenaga, tidak dapat keuntungan apa-apa. Itu kerugian buat yang pengelola. Tapi sekali lagi kerugian tersebut catatannya ya bukan karena kecurangan, kelalaian atau kebohongan. Jadi istilahnya post mayor, di luar batas kemampuan. Dia sudah berusaha maksimal memanage risiko gitu ya, kemudian menjaga amanah dengan baik. Sebagai contoh sekarang usaha apapun mungkin ya beberapa dia bukan karena penyebab dia lalai usahanya. Bukan karena dia tidak mampu, tapi ada faktor lain. Ya, ada yang punya usaha masih bagus usahanya, pelanggannya banyak, dijaga-jaga terantib katanya nggak boleh ya nggak di situ. Sekarang ada orang yang tempat usahanya hilang gitu, ya karena tidak ditutup, tidak boleh lagi buka gitu. Padahal pelanggannya ada, modalnya juga ada gitu. Nah dalam konteks ini berarti kan kerugiannya di luar batas kemampuan si pengelola. Maka kalau terjadi kerugian itu sepenuhnya yang punya modal. Ya. Tapi kalau kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola ya, akibat ketidakmampuan, tidak amanah, itu ditanggung oleh si pengelola. Nah, siapa yang menentukan? Di kita ada namanya Badan Syariah Arbitrase Nasional gitu ya. Jadi pengadilan ekonomi yang menentukan siapa sebenarnya ini yang menyebabkan kerugian. Menariknya lagi dalam akad mudharabah, si pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha. Ya, ini juga secara konvensional bertolak belakang. Harusnya yang punya modal tuh yang ngatur-ngatur kan. Karena dia yang punya duit gitu. Tapi sengaja di dalam akad mudharabah pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengusaha. Karena apa? Khawatir kalau ini kan mitranya yang punya keahlian, yang punya modal tuh nggak punya keahlian, ikut ngatur-ngatur, ternyata rugi gitu. Ngasih batasan-batasan. Kalau mengawasi boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau ikut campur dalam pengelolaan usaha, dia tidak bisa dalam akad mudharabah. Sepenuhnya orang yang punya skill biarkan dia. Saya kalau rugi itu tahu, ini penyebabnya apa? Bukan karena faktor
pemilik modal ikut campur dalam usaha, ya, sehingga clear di situ. Tapi kalau ikut dalam usaha, ini tidak jelas nih penyebab kerugian itu karena faktor apa, ya, dalam bentuk itu. Nah, tetapi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Nah, aplikasinya gimana nih kontrak mudharabah ini? Itu kontrak mudharabah ini. Kita banyak lembaga-lembaga sekarang baik secara individu maupun secara lembaga, dan kerjasamanya itu boleh individu dengan individu, boleh individu dengan lembaga atau lembaga dengan lembaga. Ya, sebagai contoh, kontrak mudharabah ini ada orang yang misalnya sekarang punya usaha, ya, kemudian dia membuka cabang, ya, modalnya sepenuhnya dari investor. Mahasiswa saya, alumni di kampus, dia bikin namanya ayam soto apa yang dari Semarang, ya, yang kalau makan ibu hamil itu gratis seumur hidup pokoknya gitu, ya. Nah, dia sekarang beralih nih dari soto mengembangkan bisnis ayam geprek. Jadi dia bikinkan studi kelayakan, kalau ada orang pingin usaha ayam geprek, dihitungkan sama dia, ya, berapa modal yang diperlukan, bagaimana tempat kelayakan usahanya, bagaimana perhitungan bisnisnya, ya, ditawarkan ke investor. Misalnya 200 juta keperluan modalnya, per bulan itu biaya operasional berapa, kira-kira omsetnya berapa, dia lihat karena dia sudah punya beberapa cabang gitu, ya. Nah, sehingga investor itu tinggal memilih mau lokasi yang di mana, nilai investasi berapa, keuntungan yang berapa, dia tinggal milih. Yang menjalankan usaha teman saya itu. Jadi itu kerjasama mudharabah murni, ya. Ini beda lagi, bukan franchise, tapi seluruhnya dijalankan. Jadi menjalankan usaha orang. Pemiliknya ya investor itu, tapi dia manajemennya, karyawannya, marketingnya, itu dia semua yang menjalankan usaha, ya. Nah, itu yang disebut dengan mudharabah murni, ya, gitu. Walaupun nanti ada kalau yang pengelola juga menginvestasikan modalnya, itu disebut dengan mudharabah mustarokah atau sirkah, ya, mudharabah yang disirkahkan dulu. Baik, jadi catatannya di mudharabah ini modalnya 100%, tidak boleh ikut campur si pemilik dana, pengelolaan 100% diserahkan kepada si pengelola, ya, sebagai mudharib. Nah, kalau terjadi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Ini bukan dalam arti, nah, di kita nih karena mentalnya gitu, ya, mental bukan mental sirkah. Kebalikannya, karena duitnya orang, modal kan enak. Kalaupun rugi juga saya nggak nanggung apa-apa, ya. Dan kalau usaha modal orang lain bangkrut tuh dia seneng gitu. Justru kalau saya secara pribadi kebalikannya, kalau modal sendiri tuh saya kalaupun rugi juga uang sendiri. Tapi kalau uang orang sampai rugi, sampai bangkrut, buat saya itu beban mentalnya luar biasa. Maka tanggung jawab saya pada saat saya mengelola modal orang, saya tanggung jawab harus lebih besar. Harus berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai usahanya rugi. Karena reputasi. Ya, yang kedua, kalau reputasi ini tidak akan bisa dinilai dengan uang, susah. Kalau tidak punya pengalaman yang baik gitu, ya, ditawarkan kerjasama sama orang agak susah. Tapi yang kita ceritakan itu, nih saya sudah membuka usaha ini, perhitungannya begini, asumsinya begini gitu. Orang juga enak. Ya, kemarin saya mereview, ya, salah satu lembaga bisnisnya itu mengelola CSR perusahaan. Saya bilang dalam pengalamannya pernah nggak ada gagal bayar nih dari perusahaan. Jadi sekarang ini perusahaan kalau mau ngasih bantuan, pola kemitraan dan pola ini apa untuk pembinaan lingkungan tidak boleh langsung perusahaan itu, tapi harus melalui pihak ketiga. Nah, ada lembaga yang kerjaannya itu mengelola uang-uang CSR ini gitu, ya. Nah, sehingga perusahaannya juga tidak pusing-pusing bikin program untuk bina lingkungan itu apa, untuk pola kemitraan dengan masyarakat itu seperti apa, lembaganya saja gitu. Ya. Nah, begitu juga dia yang harusnya dia program pemberdayaan itu menggunakan dana sendiri, dia kerjasama sama perusahaan, ya. Nah, sehingga tinggal nanti invoice saja tuh, kegiatannya dijalankan, setelah kegiatan dia dia reimburse ke perusahaan itu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin dalam bentuk kecil-kecilan yang sekarang kita jalankan,
dalam akad mudharabah ini juga banyak ya. Jadi kalau kita punya ruko, punya kendaraan, kasihlah modal, mau dijadiin Grab, mau jadiin ini nanti bagi hasil gitu. Atau sekarang mungkin ada orang juga yang punya usaha gitu ya, tapi dia pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga gitu ya. Kita hanya menjaga kualitas barang, menjaga manajemen, menjaga pengawasan, yang usahanya itu dijalankan sama orang yang memang punya keahlian, punya skill. Nah, sehingga sekarang kita tinggal pilih posisi gitu ya. Dalam konteks bisnis ini tinggal evaluasi diri, posisi kita nih adanya di mana. Bisakah kita punya keahlian, punya skill yang bisa diandalkan sama orang. Kemudian apakah kita punya posisi kelebihan modal gitu ya. Artinya punya modal tapi ingin usaha tidak sesuai dengan keahlian. Karena kalau yang punya keahlian itu melihat sekarang COVID itu kan tantangan, hambatan, tapi buat dia justru malah jadi peluang besar gitu ya. Berbeda mungkin lihat pemodal, usaha musim begini nih kayak seolah-olah tidak ada usaha yang bisa dijalankan begitu ya, karena beda sudut pandang gitu ya. Yang punya modal takut kehilangan modalnya, tapi kalau yang punya keahlian karena dia punya skill, dia punya strategi ya, di masa-masa justru orang yang sukses ini kan yang mampu melewati masalah gitu, yang mampu menyelesaikan masalah dengan kelebihan yang dia miliki gitu. Baik, itu mungkin sebagai penutup akad ya yang kita akan pelajari. Nah, di pekan-pekan ke depan kita akan mulai belajar institusinya, lembaganya yang menjalankan akad-akad syariah ini, baik yang non-profit kemarin yang sudah kita bahas, akad Qardul Hasan, akad Wadi'ah, akad Wakalah gitu ya. Di lembaganya juga di Islam itu dibagi. Ada lembaga-lembaga yang tujuannya hanya sifatnya tabaru, ya, tolong menolong, yang menjalankan akad-akad non profit gitu ya. Sebagai contoh ada yang disebut dengan Baitul Mal ya, di zaman Rasulullah gitu ya, atau di sekarang ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil, dua sisi yang dijalankan. Ada lembaga-lembaga bisnis. Kita akan belajar mungkin bagaimana yang non profitnya, bagaimana lembaga wakaf, bagaimana lembaga non profit ya. Kemudian yang lembaga bisnis kita akan coba pelajari bagaimana sih praktek bank syariah di Indonesia, bagaimana praktek asuransi syariah di Indonesia, bagaimana pasar modal syariah ya di Indonesia, bagaimana lembaga pembiayaan ya, lembaga pembiayaan multi finance ya, kalau kita kenal mungkin leasing. Bagaimana praktek pegadaian syariah gitu ya. Tantangannya memang masih berat ya. Lembaga syariah ini masih kecil bersaing dengan lembaga yang cukup mapan, tapi jangan punya pemahaman bahwa lembaga konvensional yang cukup mapan hari ini justru yang semakin terpuruk ya, dengan modal besar, bank besar sekarang, bahkan bank BUMN yang besar itu mengalami kondisi yang luar biasa dibanding lembaga-lembaga syariah. Saya menjadi dewan pengawas di satu lembaga keuangan. Hari ini kita masih membukukan surplus ya, walaupun tidak sebesar waktu kondisi normal. Tapi lembaga-lembaga konven jangankan surplus gitu, untuk bisa hidup membiayai operasionalnya aja sudah berat. Ya, kemarin saya dikasih tahu sama teman saya yang kerja di bank BUMN ya, dia sekarang udah menghitung nasib aja gitu. Karena per Januari lembaga tersebut akan di-merger. Nah, masalahnya adalah bersirkahnya bukan karena dia sedang mapan, besar, bekerja sama ingin lebih besar lagi. Sedang terpuruk masalahnya gitu. Dia sudah tidak lagi sanggup hidup sendiri gitu. Baru tuh di-merger tuh. Ya, karena saking sudah kehabisan peluru, mungkin kehabisan strategi ya. Itu akan di-merger. Nah, ini yang di kita kadangkala kerjasama usaha itu kalau pas saat membutuhkan tuh kayaknya rukun gitu ya, amanah, waktu masih sama-sama susah. Tapi kalau udah usahanya maju dikit aja, kayaknya enakan sendiri nih daripada bekerja sama sama saya gitu. Dan seolah-olah kalau bekerja sendiri keuntungannya akan lebih besar, tapi ternyata bahkan yang ada aja bisa hilang keuntungannya gitu ya. Yang sebelumnya akan kerjasama dengan orang lain. Baik, mungkin sisanya silakan kalau ada, kita akan diskusi saja ya. Kalau ada hal yang kita diskusikan, karena dalam keseharian ini kita banyak melakukan hal-hal yang semacam ini. Tinggal kadangkala ya
di kita ini karena mentalnya dari awal pemodal itu nggak mau nanggung kerugian, ya dari awal. Kemudian yang kedua, ya, pengelola usahanya juga tadi tidak amanah karena merasa ini modal orang lain bukan modal dirinya sendiri. Kalau rugi juga tenang-tenang aja karena dia tidak nanggung kerugian. Itu yang dari awal itu mungkin paradigmanya harus dirubah. Ya, bahwa pemodal namanya usaha di dalam Islam, mohon maaf tidak ada yang resikonya nol. Ya, nah di kita dengan pola konven itu minjemin duit ya nggak boleh rugi, nggak boleh berkurang, itu harus bertambah gitu ya. Yang minjemnya kondisinya tidak mampu mengalami kerugian, buat dia nggak urusan. Kalau tidak balik duitnya ya jaminannya disita gitu ya. Itu yang kita dalam konteks konvensional. Tapi dalam syariah kita mencoba makosid bisnisnya, makosid syariahnya itu kita lihat gitu ya, sehingga dalam menjalankan usahanya bisa terjaga keberkahan bisnisnya, keberkahan usahanya. Baik, silakan mungkin ada kita bisa diskusikan. Ya. Silakan Pak Abdul Basit ya. Assalamualaikum. Kalau dari penjelasan Pak Ustadz sih, kalau saya dapat langsung apa istilahnya menerima pelajaran itu apa yang dicontohkan Rasulullah adalah kejujuran Pak. Ya, jadi, betul. Ketika si pengelola dan pemodal itu jujur, insya Allah di situ ada keberkahan. Nah, itu yang saya dapatnya nih, hari ini. Kemudian saya agak meluas kayak. Nah, ini sebagai diskusi aja, mungkin lembaga penelitian yang Yeah. Jadi mungkin dalam kondisi saat ini itu dalam dunia sekarang siapakah orang yang paling kaya? Artinya di sini dalam nggak usah dunia lah, di tingkat nasional aja di Indonesia. Indonesia itu siapakah orang-orang yang paling kaya? Kemudian metode apa yang dia terapkan sehingga bisa menjadi orang yang terkaya di Indonesia. Misalnya salah satunya seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya, apakah dari segi operasionalnya menggunakan sistem syariah atau bahkan dia lebih menerapkan sistem syariah ketimbang kita notabene adalah beragama Islam tapi dalam kenyataan berbisnis tidak menjalankan syariah. Nah, mungkin itu agak global ya. Tapi dalam pemaparannya apa kepentingannya buat apa sih kita mengetahui itu? Tapi ini sebagai wujud global bahwa ternyata ajaran Islam yang benar itu seperti itu. Atau saat ini seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, tantangan-tantangan itu masih banyak. Jadi sistem yang ada di kita misalnya masih mengandung banyak liberal, kita seperti apa? Sehingga kita bisa memanage kemudian mempersiapkan strategi secara Islami yang kira-kira bisa agar Islam lebih baik lagi. Baik, kalau terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau ditanya yang paling kaya di Indonesia, mungkin saya di majalah Forbes itu kita cuma ada berapa orang ya? Ya, pemilik Jarum ya, Jarum Super, yang Jarum ya, grupnya Jarum itu. Dan saya pernah diajak sama temen di Kudus Pak gitu, keliling di pabriknya ya di sana gitu. Jadi dan yang mengerikannya lagi, seluruh pemiliknya tidak ada yang merokok gitu katanya, karena tahu bahayanya merokok buat dia itu begitu, maka dia nggak mau tuh pemiliknya saja, apalagi kita harusnya yang gitu tidak ada mau. Nah cuma masalahnya adalah saya mungkin bersinggungan dengan grup-grup yang besar ya. Saya pernah beberapa kali diminta kita training untuk perusahaan-perusahaan grupnya Sinarmas. Sinarmas ini sekarang dari mulai macam-macam ya, agrobisnis dia kuasai, juga industri terutama kertas ya, dia juga kuasai. Sekarang mungkin properti itu udah di mana-mana juga gitu dia. Dan mereka sekarang justru menjalankan usahanya membeli perusahaan-perusahaan orang Pak ya. Yang saya tahu grupnya Bumi Putra yang sekarang bermasalah itu juga sebenarnya sebelumnya di take over oleh grupnya Sinarmas yang sekarang jadi asuransi Bhinneka namanya gitu. Jadi ini nasabah-nasabah perusahaan lama yang sama dia dinonaktifkan, AJB Bumi Putra itu ya. Nah kemudian juga bank-bank sekarang justru dalam usahanya perusahaan-perusahaan orang kaya sekarang sudah tidak lagi menjalankan usaha gitu.
Dia mah hanya investor saja, Pak. Ya, dia bikin bank. Ya, yang menjalankan manajemennya orang lain, bahkan grup orang lain dia beli. Dia hanya pemegang saham saja, gitu ya. Kalau dulu mungkin pengusaha-pengusaha yang sekarang itu jadi orang kaya, dia menjalankan usaha sendiri. Ya, dia yang bekerja sendiri. Tapi setelah besar dia tidak pernah lagi menjalankan usahanya. Yang dia polakan justru orang lain yang mengelola usaha dia sebagai pemodalnya, investornya, gitu ya. Yang itu semakin banyak. Nah, itu yang dijalankan oleh sahabat yang paling kaya ya di ini adalah sahabat siapa namanya? Utsman bin Affan ya. Beliau tidak pernah bahkan dalam ceritanya kalau Rasulullah itu kan langsung mengembala kambing, langsung jualan di pasar ya sebagai mudoribnya dari Sohibul Mal Siti Khadijah ya. Tapi kalau Utsman bin Affan, beliau selalu usahanya itu adalah orang lain, membiayai pedagang-pedagang di pasar, gitu ya. Beliau sebagai pemilik rukonya atau tempatnya yang menjalankan sahabat yang lain. Begitu juga waktu saat hijrah ya, beliau bekerja sama dengan para pedagang-pedagang yang ada, beliau sebagai pengelola usaha begitu. Nah, sehingga di Indonesia memang tantangannya adalah pengusaha-pengusaha besar ini mentalnya kapitalis semua. Dia mau bekerja sama, bahkan gitu ya, bekerja samanya itu tujuannya untuk menjatuhkan orang lain gitu. Karena dia tidak bisa bersaing secara sehat ya. Kalau maka dia pura-pura bekerja sama. Jadi ada di Indonesia ini kalau mau nipu itu serius, Pak. Saya pernah diminta ngaudit perusahaan itu, dia bikin PT, legalitasnya semua. Tapi tujuannya untuk ngambil kekayaan orang lain. Ya. Jadi ini pemilik saham mayoritasnya kita datang ke kita. Ini Pak 5 tahun itu dari saya pertama kali bekerja. Padahal perusahaannya perusahaan besar. Grupnya Jarum tuh. Tapi dia bikin perusahaan, pemodalnya orang lain gitu ya, dia jalankan usaha untuk mengeruk modal orang lain gitu. Dan ini udah dijatuhkan di pengadilan, saya diminta untuk membuktikan karena dia si minoritas itu merasa terdolimi sama perusahaan besar ini. Contoh, kita kemarin saya mengaudit lembaga Islam gitu ya, kerjasama sama minimarket di Indonesia yang ada, menjadi mitra gitu bilangnya gitu ya. Tapi justru contoh gitu yang ada tuh yang namanya mitra itu kan meringankan si mitranya. Pas saya tanya kepada yang usaha yang dianggap sebagai mitra di depan tokonya dia ini bayar sewa nggak? Ya bayar, Pak. Sewanya biasa aja seperti orang nyewa di tempat biasa gitu ya. Terus kemitraannya di mana dong? Ya, karena ada yang perusahaan besar itu dia menyediakan space bahkan gratis, tidak diberikan, bahkan diberi subsidi gitu dari dana CSR perusahaannya. Ini kalau ditanya, dia sewa bayar sewa biasa. Tempat dia yang bikin begitu, usaha yang dia jalankan. Cuma kerjasamanya itu mungkin karena dia banyak orang belanja ke tokonya dia, nah dia mampirlah ke ini. Sehingga ada beberapa space yang dia berikan kepada UMKM gitu. Tapi nggak ada kelebihan apa-apa, nggak ada bantuan apa-apa yang diberikan kepada yang bersangkutan. Nah harusnya kalau pola kemitraan, sebagai contoh, dulu Pak, pasar-pasar tradisional itu kebanyakan kan pemerintah yang punya dinas pasar gitu ya PD. Mohon maaf sekarang ini sudah serahkan semuanya pengolahannya kepada swasta. Ya, sehingga dibangun mahal akhirnya tidak sanggup bayar tuh, pasar-pasar tradisionalnya mati. Harusnya kalau itu milik pemerintah kan dibangun sama APBD, APBN. Ya. Jadi di Garut nih saya ada pasar Limbangan, saya kebetulan ada lembaga keuangan yang saya pengawasnya di situ. Dulu para pedagang pasar tuh minta renovasi ke Pemdanya gitu. Pemda nggak punya uang alasannya, ya nggak punya duit. Akhirnya si pihak pengelola pasar ini carilah investor, swasta. Ya namanya swasta kan mikirnya harus untung aja gitu. Dibangunlah itu pasar, yang dimana Pemda menyetujui pembangunan pasar oleh swasta, tapi syarat harus memprioritaskan pedagang yang lama, yang existing. Nah karena dibangun megah, fasilitasnya lengkap segala macam gitu ya, akhirnya kan sewanya tinggi. Para pedagang lama ini nggak sanggup lagi tuh. Yang namanya investor ini udah investasi, ya terserah dong siapa yang mau beli bangunan itu gitu kan. Pedagang lama nggak sanggup bayar, akhirnya yang beli pedagang-pedagang baru, bahkan orang luar bukan orang sekitar situ. Akhirnya sengketa Pak gitu.
Jadi pasar tersebut tidak bisa digunakan karena diprotes sama pedagang lama. Pedagang lama juga tidak bisa jualan di situ. Sampai hari ini mangkrak. Maka mohon maaf, banyak pasar-pasar modern yang hari ini tuh mangkrak gitu, nggak semuanya rame ya gitu. Contoh mungkin yang pasar jengkol. Ya, pasar jengkol itu kan ada pasar modernnya kan. Sampai hari ini bangkrut semua tuh yang jual di situ. Yang lama masih malah makin maju ya gitu. Nah, karena tadi ada antara pemilik pemodalnya dengan ini yang mentalnya itu masih kapitalisme. Kalau kira-kira merugikan buat saya nggak mau bekerja sama. Tapi kalau menguntungkan buat saya, tapi kalau niatnya ya mungkin pemodal besar itu adalah menolong saudara kita yang kesulitan permodalan. Ya, dia punya keahlian, dia punya peluang, tapi ada kendala modal. Begitu juga yang pengelola ya, saya punya keahlian, saya juga menolong nih orang bekerja sama dengan orang yang punya modal, saya jalankan usahanya sehingga mungkin dari modalnya ini kalau tidak dikembangkan kan nggak bayar zakat gitu, zakatnya nggak nambah minimal gitu. Tapi dengan dikelola usahanya minimal membantu karyawan-karyawan yang bekerja di situ, sehingga disitulah ada keberkahan usahanya gitu. Tapi walaupun akadnya syirkah, niatan dari awal itu bukan niatan baik gitu ya, hanya untuk memperbesar keuntungan dia, itu agak susah ya di kita. Nah, sehingga hari ini tadi lembaga-lembaga besar ini mulai rontok gitu ya, mulai rontok. Justru yang paling menderita kesulitan di saat gini tuh pemodal-pemodal besar, Pak. Karena contoh ada pabrik ya, karyawannya nggak boleh masuk kantor, bahan bakunya numpuk. Akhirnya kadaluarsa, rusak tuh. Gitu ya, padahal itu pinjaman tuh untuk beli bahan baku. Properti juga sama. Dia menggunakan modal bank, sekarang propertinya tidak bisa jalan, ya, tidak laku dijual, artinya mandek. Kalau kita mah ya cuma berhenti penghasilan saja, ya, tapi tidak menanggung kerugian yang harus kita tanggung saat ini, ya. Jadi ya posisi Allah tuh adil, gitu ya. Jadi kalau sesuai dengan kemampuan kita, kenapa kita nggak jadi pengusaha? Ya mungkin karena belum tentu sanggup jadi nanggung resikonya, gitu ya. Kita baru berhenti penghasilan aja panik gitu ya, karena seolah-olah yang ngasih rezeki itu perusahaan, kantor. Padahal yakin Allah itu tidak mungkin dolim kepada makhluknya. Allah maha tahu akan kebutuhan kita. Maka tugas kita adalah menyempurnakan usaha, menyempurnakan ikhtiar. Insya Allah akan berikan kemudahan, ya, akan berikan jalan. Ya, selama kita tadi syaratnya dipenuhi dulu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu mungkin Pak Abdul Basit ya, yang mungkin saya tidak bisa menjawab secara spesifik, tapi kita mulai dari diri kita, ya, bagaimana kebersamaan ini kita bangun dalam usaha juga sama. Kalau bisa himpun sebanyak-banyaknya orang untuk bisa bekerja sama, sehingga di situ bisa banyak keberkahan. Baik, ada lagi? Pak Agus dulu mungkin, Pak Agus. Saya baru saja diskusi kecil-kecilan, ada teman-teman yang melontarkan di grup kecil WA kaitannya dengan keprihatinan terhadap perkembangan usaha atau usahanya orang Islam yang UDP gitu. Ya, ya. Ada Kitamar, ada macam, terutama UDP. Ya. Nah, ada yang menyampaikan bahwa sekarang memprihatinkan katanya. Ya. Ya, banyak khususnya di Tangsel itu ada narasumber yang menyampaikan Hampir 18 kalau nggak salah di itu. katanya di Tangsel itu sih rada lumayan. Tapi ada yang menyampaikan salah satu anggota grup itu bahwa saya sudah modal sampai 2 miliar, tapi akhirnya bangkrut juga. Nah, ini padahal kan dimulai dengan niat puas sebenarnya ya, ekonomi nggak Islam. Nah, saya ingin dapat pandangan dari Pak Dedan bahwa kira-kira gimana sebenarnya memajukan ini sampai terlontar gagasan bahwa gimana kalau kita kan masjid banyak ya, kenapa nggak dimanfaatkan masjid untuk membangun itu? Satu, yang keduanya jangan-jangan kita orang Islam ini beli bukan di tempat itu, beli di toko yang lain gitu. Nah, ini gimana cara supaya beli di situ gitu? Apakah ada suatu gerakan yang untuk ukhuwah itu harus beli di toko sebelah atau di rumah itu toko-toko Islam, toko-toko orang Islam? Nah, gimana ya Pak? Baik, saya paham betul Pak, karena
kantor saya diminta untuk pendampingan dari sisi pelaporannya tuh ya. Jadi sejak waktu itu kejadian 2000 berapa ya, kemudian bersemangat, dan saya tuh melihat berjamaahnya waktu itu. Jadi di Tangsel kita waktu itu mengumpulkan uang 600 juta itu terkumpul dalam waktu 2 minggu ya, yang waktu awal di Tangsel. Saya juga ikut presentasinya di Batan ya, Masjid Batan waktu itu, beberapa outlet juga. Nah, bedanya terselamatkannya nih di Tangsel dengan di luar wilayah. Kalau di luar wilayah itu satu outlet, satu pengelola, satu manajemen, satu komunitas. Tapi kalau di Tangsel, satu Tangsel itu dibikin komunitas yang namanya KUMB ya, Koperasi Umat Madani Bersatu. Jadi pertama kali bukanya itu di WR Supratman Pak, di Bintaro. Ya, jadi, nah kalau di tempat lain satu outlet udah nggak ada hubungannya dengan outlet lain. Tapi kalau di Tangsel, saya menjadi keanggotaan waktu itu yang Batan, yang di pintu utama ya waktu itu outletnya. Kemudian terkena isulah bahwa itu aset negara, tidak boleh untuk disewakan kepada swasta gitu ya, maka akhirnya kan di stop, ditutup itu. Itu karena persoalan politik, asetnya aset negara ya, Batan, kemudian itu. Nah maka yang maju sekarang tuh masih lumayan yang di Batan Indah ya, ya Puspitek ya, keanggotaan saya di Puspitek masuknya. Nah yang Puspitek nih yang umurnya mungkin cuma 1 tahun, karena permasalahan tempatnya tidak boleh disewakan kepada swasta, itu milik pemerintah gitu ya, pemerintah. Alasannya apa? Karena sampai sekarang juga kan mangkrak itu, udah direnovasi juga nggak digunakan. Nah yang kalau di Tangsel seluruh outlet itu jadi satu, keanggotaan itu satu setangsel. Jadi bagi hasil atau SHU-nya itu bukan per outlet. Walaupun saya tercatat di keanggotaannya Puspitek, Puspiteknya berhenti, ya keanggotaan saya setangselnya gitu, ya. Dimana memang masih subsidi silang dari awal, tidak semuanya outletnya minus gitu. Permasalahannya adalah kalau saya melihat sewa tempatnya yang mahal itu omsetnya tinggi, tapi sewa tempat tinggi, untungnya kecil juga. Yang parah lagi ini sewa tempatnya kecil, tapi kurang strategis, nggak laku. Ya. Nah nggak lakunya memang macam-macam ya. Kita juga mungkin di Puri Serpong, saya sebenarnya sudah mengusulkan. Di kita kan ada beberapa toko-toko kecil gitu ya. Kita sendiri juga, saya pribadi kalau harus belanjanya ke Puspitek itu tidak selalu punya waktu kan gitu loh. Ya. Gimana kalau toko-toko masyarakat yang ada itu jadiin mitra. Jadi dia jualannya bukan di minimarketnya, tapi minimarket sebagai agennya gitu ya, barang-barang. Justru barang-barang dia bekerja sama dengan warung-warung yang ada di sekitar masyarakat gitu. Sehingga berbeda lah dengan yang Alfamart, Indomaret aja sekarang sudah begitu ya gitu, dengan pakai motor mensuplai barang-barang ke toko. Itu karena persaingan dia makin berat gitu. Nah masalahnya tadi waktu ngumpulin duit modalnya itu luar biasa Pak berjamaahnya. Tapi berikutnya itu memang adalah pertama kelemahannya, kita suppliernya ternyata ujung-ujungnya tidak bisa Pak punya supplier sendiri. Jadi pada saat kita butuh barang, barangnya nggak ada. Ya. Karena ujungnya itu hulu besarnya itu udah dipegang tuh sama usaha besar itu. Kita dikasih barang dibatasi. Ya, jadi pada saat anggota mau belanja nggak ada barang. Nah kalau barangnya nggak lengkap udah nggak menarik lagi tuh buat anggota gitu. Terus yang kedua porsinya waktu itu pinginnya kan barang-barang yang ada itu barang-barang anggota. Ya. Nah barang-barang anggota ternyata yang disajikan di situ bukan barang-barang kebutuhan utama gitu. Kebanyakannya herbal gitu ya, keripik-keripik gitu yang sementara yang kebutuhan utamanya tidak ada sama sekali barang kita. Ya. Yang inilah yang harusnya ya koperasi induknya itu justru menyiapkan sistem dulu. Ini belum apa-apa, satu outlet udah diminta royalti 25 juta gitu. Ya. Justru kan gimana mau besar, untung nih dari awal udah bayar royalti, belum apa-apa nih ke induknya itu karena menggunakan nama itu diminta bayar royalti. Harusnya kan apa hubungannya gitu loh, harusnya dia justru ngasih modal, nyuntik modal.
Terus yang kedua, saya tanya, waktu saya jadi keanggotaan di Puspitek, ini saya jadi anggota induk utama? Enggak. Kalau kita mau jadi koperasi induknya, daftar sendiri, simpanan pokok simpanan wajib sendiri. Ya, itulah yang keberjamaahnya nggak ada kalau menurut saya. Nah di Tangsel agak kuat sekarang, lumayan gitu, agak mending, karena kita satu Tangselnya bersatu. Tapi secara keseluruhan rugi juga gitu. Bahkan ada beberapa outlet yang tadi kemungkinan harus ditutup. Karena secara operasional, kalau yang di perumahan Pila Pamulang itu yang di masjid ya. Nah kita berharap mungkin Pak di situ karena samping masjid dibangun baru tuh waktu itu minimarketnya. Itu karena jamaahnya cukup kuat gitu ya. Itu kan jamaahnya penuh terus tuh masjidnya. Sehingga sekarang masih bertahan tuh. Yang kedua sekarang yang di Batan Indah itu juga cukup lumayan. Masih bertahan karena tempatnya juga strategis di depan gitu ya. Tapi di tempat-tempat lain yang di Bintaro di dalam perumahan, apalagi yang di dekatnya juga ada minimarket lain, itu sudah kondisinya ya tidak bisa lagi bersaing gitu ya. Jadi permasalahannya kompleks sekali ya, mulai supplier barang, kemudian memilih lokasi gitu ya, pengelolaan keuangannya juga ya, karena sampai hari ini laporan juga nggak ada gitu. Saya diminta periode 2018 nyusunkan, berikutnya udah nggak sanggup bayar lagi gitu. Pada itu yang kondisinya kita umat Islam ini kadangkala bersatunya anggot-anggotan Pak gitu. Ya harusnya istiqomah gitu ya, dalam menjalankan. Dan waktu itu justru teman saya menganjurkan harusnya kita jangan gajah dilawan dengan gajah lagi kan gitu. Gajahnya udah lama gitu. Harusnya kita membesarkan warung-warung anggota. Dia jadi agen besar saja, supply kepada anggota warung-warung di sekitar masyarakat. Supaya operasionalnya tidak terlalu besar. Ya, saya juga ke pengurus di Tangsel, usulan saya begitu gitu. Dia jangan bermain minimarketnya ya. Minimarket menjadi pusat jadi agen. Justru dia harus banyak menyuplai kepada, ini kan satu pun tidak dilakukan ya hari ini. Akhirnya apa? Ya jadi saingannya anggota gitu jatuhnya. Tapi kalau anggota itu dibesarkan, udah modal pokoknya nggak usah bayar, laku bayar gitu kan, harusnya kan gitu. Karena uangnya kan uang anggota itu. Itu mungkin yang terkumpul hampir berapa puluh ribu ya, saya juga menghitung anggotaannya itu di Tangsel itu. Ya tapi tadi anggota yang aktif belanja memang tidak nyampe 50%-nya gitu. Masih jalan? Kondisinya masih jalan Pak, bahkan minggu lalu tuh RAT-nya, walaupun saya juga tidak hadir gitu. Tidak. Cuma memang kondisinya menyedihkan, ditambah lagi COVID begini kan gitu. Tapi harusnya kalau COVID juga karena itu kebutuhan dasar ya, tidak pengaruh harusnya gitu. Tapi kendalanya setahu saya yang paling utama ada di supplier. Tapi mungkin Pak terakhir, monggo Pak. Beberapa itu ada pemilik modal dan Pengelola. aturannya gimana ya? Mengenai jangka waktunya, apakah secara misalnya si pemilik modal itu misalnya secara ini walaupun kita niatnya dari ini, tapi kan tetap bisnis. Ya. Misalnya kalau misalnya si pengguna skillnya itu tidak bisa bekerja dengan baik, apakah boleh misalnya Diputus ya. dengan cari investasi lain, atau dan sebaliknya juga kalau jika pemilik skillnya itu ternyata punya modal bisa menjalankan sendiri atau dapat pemodal lain, pindah gitu. Jadi secara syariahnya gimana itu? Ya, jadi salah satu rukun kontrak itu wajib ada batasan waktu, gitu ya. Jadi di dalam Islam tidak boleh kita ada akad waktunya itu seumur hidup misalnya. Kayak hukuman pidana kita itu tidak jelas bahwa seumur hidup itu nggak jelas. Gitu. Kalau hukuman mati kan jelas. Nah dalam akad semuanya ya itu wajib ada batasan waktu. 100 tahun boleh tuh gitu ya. Berarti kan ada batasnya 100 tahun. Nah kalau saya dibuat per tahun Pak, per 12 bulan. Jadi akad itu nanti kita evaluasi saya bilang. Ya setelah akad berakhir itu kan enak Pak. Mau melanjutkan atau menghentikan bisnis. Ya. Maka memang harus komitmen berusaha walaupun ada permasalahan di tengah, sebelum akad berakhir kita cek dulu. Kita tunggu dulu ya, kalau ada kekurangan ya kita beri masukan. Tapi kalau udah batas waktu berakhir, itu kan tinggal enak keputusannya. Saya kalau tidak nyaman udah stop aja, tidak dilanjutkan kerjasamanya. Ya. Tapi bisa juga akad mudharabah itu by project Pak, by pekerjaan. Misalnya
ada pekerjaan borong rumah gitu kan, ya akadnya sebatas jangka waktu usaha yang akan kita jalankan. Tapi kalau usahanya yang berkelanjutan gitu ya, silahkan batasi waktunya, mau per 12 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah setelah itu kita evaluasi ya. Kan kalau ternyata misalnya pemodalnya tidak nyaman gitu ya, tinggal cara mengakhiri kerjasamanya yang harus disepakati. Contoh, modalnya pada saat akad berakhir, kalau mampu dia cari investor lain, berarti kan langsung di-replace Pak. Sohibul malnya diganti sama orang lain. Modal yang si A-nya kembalikan. Tapi kalau dia belum memperoleh pemodal lain, bisa dicicil. Ya, jadi pengembalian. Tidak boleh juga mendolimi ya. Berhenti minta sekaligus dia. Itu harus disepakati dari awal. Bagaimana cara penyelesaian akhir akad kontraknya. Ya. Kan solusinya kalau atau usahanya diberhentikan. Ini saya pernah menengahi PT yang dia ingin membubarkan PT-nya, bukan karena usahanya nggak jalan Pak, justru untungnya gede, cuma dia merasa sistemnya yang nggak fair. Ya, repotnya kan si pengelola usahanya pingin memberhentikan karena merasa tidak fair, pemilik modalnya nggak mau berhenti, sengketanya di situ gitu. Ya. Akhirnya disepakati boleh lanjutkan tapi tidak boleh menggunakan nama atau PT ini. Ya, dia harus ganti ini. Pada saat berhenti ganti nama PT, dia juga collab juga. Ya, nih saya ada juga awalnya dikasih modal Pak 150 juta. Usahanya itu sate Taichan. Ya, dulu awalnya kerja di situ sebagai bosnya. Bosnya itu mau berhentiin supaya konsentrasi keluarga, kasih modal nih usaha ini nih jalankan usahanya. Waktu dia usaha dijalankan itu saya lihat bagi hasilnya itu bisa 50 juta per bulan. Ini cuma outlet sate Taichan ya, sate goreng. Kemudian setelah berikutnya merasa ini kegedean dia ngasih bagi hasil. Direkayasa tuh laporan sehingga minta saya untuk dicek. Apa yang terjadi? Dia malah bikin usaha lain dari modal itu dipakai usaha lain. Karena menganggap kalau usaha sendiri itu bisa lebih maju gitu ya. Ujung-ujungnya yang usaha baru dia bangkrut, yang usaha lamanya dia bangkrut gitu. Karena ada kebohongan, belanja tetap tapi kok keuntungannya menurun, padahal omsetnya tetap sama gitu. Nah jadi bahwa usaha bersama itu jauh lebih berkah dibanding usaha sendiri gitu. Jadi tadi kalau kita semua Pak akadnya ya, bukan hanya kerjasama mudharabah, wajib ada batasan waktu. Kita mau berapa lama kerjasama itu? Kalau saya lebih baik, saya 1 tahun 1 tahun. 1 tahun kita evaluasi. Pada saat kita mau melanjutkan nyaman, bikin lagi perjanjian baru. Ya. Tapi pada saat kita mau berakhir, salah satu tidak nyaman, ya udah tinggal nggak usah memperpanjang kontrak saja gitu. Nah tinggal pada saat kontrak berakhir ini bagaimana penyelesaiannya, pengembalian modalnya. Gitu ya. Itu yang harus disepakati secara tertulis di al-akad yang kita jalankan. Ya, kalau kontraknya 3 bulan, proyeknya 3 bulan gitu ya. 3 bulan berakhir kita mau lanjutkan lagi ada perpanjangan misalnya karena pekerjaannya belum selesai proyeknya bisa juga. Enaknya begitu kalau kita ada batasan waktu. Tapi kalau tidak ada batasan waktu dan tadi juga boleh Pak kontrak itu membatalkan secara sepihak. Ya, tapi ada syarat yang dilanggar. Ya, tapi kalau misalnya pengelola dana tidak ada kecurangan, kebohongan, tiba-tiba pemodalnya minta di tengah-tengah menarik modalnya. Ah itu kan dolim tuh. Ya usaha sedang berjalan gitu ya. Tapi kalau ternyata pengelola ini sering bohong gitu ya, curang, kita boleh memutus kontrak walaupun belum berakhir. Syarat ada pelanggaran yang dijalankan sama dia. Baik, mungkin kita akan diskusi lanjutin aja informal. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan bekal buat kita bermuamalah ya. Minimal kita memahami dulu akad-akadnya, kontraknya dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan, bisa kita jalankan. Dan sekali lagi indah keberkahan bisnis, cuma memang dunia nyata tidak seindah dunia teori. Nah, itu tantangannya Allah berikan kepada kita. Mampukah kita ya membumikan akad-akad ini dengan baik ya. Justru supaya kita jaga bersama ya, supaya ada keberkahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.